Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara tentang Lionel Messi saat ini. Ini gawat ini. Bahkan kemungkinan Argentina tanpa diperkuat oleh Lionel Messi kalau FIFA mengusut ini, di mana ada sanksi yang harus diberikan terhadap La Pulga saat menghadapi Belanda ya di perempat final. Ada momen-momen yang perlu diteliti karena ini ada provokasi, ada bagaimana emosional yang dilancarkan oleh bintang Argentina ini, ya terutama bagaimana bisa menyerang juga, bisa berbicara kasar terhadap wasit yang memimpin pertandingan, ya Antonio Mateu dari Spanyol, dan banyak lagi yang sedang sekarang diteliti oleh FIFA untuk kemungkinan dijatuhkan sanksi. Makanya ini kemungkinan ya, Messi tidak bermain melawan Kroasia di semifinal pada tanggal 14 nanti. Dan ini merupakan suatu kerugian bagi Argentina ketika mereka tanpa Lionel Messi. Tapi juga kita akan melihat ya, sebagaimana hebat kalau Argentina ini bermain tanpa Lionel Messi. Karena selama ini kan Argentina kelihatan begitu kuat dalam bermain di lini serang, cara mereka untuk bisa mencetak kemenangan. Setelah kalah dari Arab Saudi di awal, namun kesininya mereka selalu menang. Dan di sana ada Messi. Dan Messi kita tahu bersama sudah mencetak 4 gol sejauh ini. Masih tertinggal 1 di belakang Kylian Mbappe yang memimpin daftar top skor. Namun pasti pengaruhnya ada. Pengaruhnya bahkan luar biasa. Ya, untuk Argentina ketika Leo tidak bisa bermain. Karena dia kan ini sudah menjadi roh permainan. Nyawanya lah bagi Argentina sejauh ini. Apalagi kan dia lagi mengincar gelar juara dunia untuk menutup karirnya gantung sepatu di usia 35 tahun. Ya, dan dia akan persembahkan gelar juara dunia untuk negaranya. Itu mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Mario Kempes pada 78 dan Diego Armando Maradona almarhum pada 86 di Meksiko. Tinggal Messi lah. Belum lengkap rasanya kalau dia tidak melakukan ini. Karena terakhir kan di Copa America sudah. Tinggal Piala Dunia. Nah, dia tidak hadir bahaya. Kalau benar-benar dia mendapat sanksi hukuman dan tidak ada, Kroasia berbahaya. Bahkan dengan Messi pun pada 2018 yang lalu di Rusia itu kalah Argentina dengan 3-0. Kroasia clean sheet. Argentina tidak mampu membuat sebiji gol pun ke gawang Subasic. Waktu itu kiper dari Kroasia masih Subasic. Nah, Livakovic yang menjadi pahlawan sejauh ini ya dalam adu penalti di mana Kroasia 2 kali bisa menang melawan Jepang dan berhasil. Ya, dan dia menjadi agung-agungkan sebagai orang nomor 1 di bawah Mister Kroasia, Livakovic, itu menjadi cadangan 4 tahun lalu di bawah Subasic. Nah, sekarang sudah ada Livakovic, semakin kuat memang. Kalau tidak ada bahkan Messi, ini yang dipertanyakan siapa yang akan menggantinya di posisi Messi saat ini, kan sulit. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu selain dari kritik dia terhadap Antonio Mateu ini, karena dia menilai bahwa Antonio Mateu tidak menjalankan tugas dengan baik. Kan ada 18 kartu ya. Dengan tensi tinggi melawan Belanda, panas partai, nyaris baku pukul mereka di lapangan. Juga ofisial, ketika Paredes juga menendang bola keluar, datang Virgil van Dijk mendorong dia, terjengkang jatuh, dan ada keributan di sana. Inilah dari Argentina unggul 2-0, kemudian disamakan 2-2 oleh Wout Weghorst yang masuk di babak kedua ya, dimainkan oleh Van Gaal. Ini tensinya sangat tinggi. Bahkan Messi menuduh ketika Weghorst masuk sudah memprovokasi dirinya ya sepanjang pertandingan, sehingga dia tidak begitu senang dengan cara Weghorst ini. Weghorst untuk datang bersalaman aja di akhir pertandingan, Messi nggak mau. Ya. Bahkan Messi menatap dia dengan sinis ya, ketika Weghorst melihat Messi, apa lu lihat-lihat? Ya. Wah, ini kan gawat. Seorang Messi loh, dia bisa menantang begitu kepada Weghorst. Nah, dan dia mengatakan, ini kamu bodoh. Waduh, ini luar biasa Messi ini kan. Nah, dia mendapat kartu kuning juga. Dari ada 8-9 pemain Argentina yang kena kartu kuning. Ya, itu Messi salah satu di dalamnya mendapat kartu kuning. Di sini dia tidak bisa menahan emosional dia. Ya. Dan yang paling parah lagi ketika dia mencetak gol penalti di menit 73. Ya. Dia melakukan selebrasi, lari ke pinggir lapangan dan di depan pemain-pemain di bench Belanda dengan provokasinya seperti ini. Waduh,
menatap ke pemain-pemain Belanda ini memicu kemarahan dari pemain-pemain Belanda ofisial ya, termasuk dengan Van Gaal. Dan Messi memang tidak suka dengan Van Gaal, tapi dia terlejut emosi karena sebelum pertandingan dengan Belanda, ini Van Gaal dalam press conference sudah mengatakan macam-macam tentang Argentina. Mereka siap untuk mengalahkan Argentina, menghentikan, memulangkan Argentina ke negaranya, termasuk menyinggung soal nama Messi di sana. Walaupun Van Gaal bilang ini Messi memang pemain bagus, tapi dia bisa dikalahkan, ya bisa dimatikan di sini, dan Belanda bisa melakukan yang terbaik di sini. Nah, Messi tidak suka dengan menyinggung-nyinggung, membawa nama dia tentunya. Nah, ini yang menyimpan dendam bagi Messi dalam pertandingan ketika dia mencetak gol itu, yang dia datang ke depan Van Gaal dan pasukan orangnya ya, staf pelatihan dari situ, untuk dia seakan-akan selebrasi ini memprovokasi lah. Itu yang FIFA lagi selidiki. Nah, di akhir pertandingan juga Messi terlecut ya, dia datang kepada pemain-pemain Belanda dan kepada Van Gaal terutama, dia cari Van Gaal di sini untuk dia berbicara soal, dia bilang jangan terlalu banyak mulut, Anda jangan terlalu banyak mulut, terlalu banyak bercerita di luar. Ya, itu yang dia tidak suka. Padahal di sana ada Edgar Davids kan, ini asisten Van Gaal kan, ada mantan pemain Edgar Davids yang dulunya juga pernah bertarung sama-sama saya pikir dengan Messi. Ya, ketika mereka ikut Piala Dunia sama-sama. Dan Edgar Davids sekarang sudah jadi asisten bersama dengan Danny Blind ya, ayahnya dari Daley Blind. Nah, untung Edgar sana yang coba untuk menahan Messi, melerai ini ya, sehingga Messi agak emosi. Juga kepada pemain-pemain Belanda ya, yang berkerumun, tapi datang Van Dijk untuk memisahkan dia ya, dipeluk sama Van Dijk untuk dibawa ke pinggir, dan Messi harus keluar karena emosi ya, adu mulut ini, hampir bertengkar, ribut mereka dalam pertarungan melawan Belanda yang diakhiri dengan adu penalti, di mana akhirnya Argentina bisa menang melawan Belanda dan Belanda tersisih. Argentina melanjutkan terus ke babak semifinal. Nah, melawan Kroasia nantinya, kalau atau seandainya diusut dan benar Messi ini harus dihukum, satu pertandingan dia tidak bisa bermain, kecuali Argentina bisa ke final setelah mengalahkan Kroasia, baru Messi bisa bermain. Ini berbahaya. Bukan tidak mungkin Argentina pulang kalah. Itu saya bilang tadi kan, dengan Messi aja belum tentu bisa menang melawan Kroasia. Ya, Brasil aja sulit untuk bisa mengalahkan Kroasia. Dan ini pasti dirasakan. Nah, siapa yang menggantikan posisi Messi? Bagaimana starting 11 yang akan dimainkan pelatih Lionel Scaloni sini? Kalau di belakang ada penjaga gawang mungkin nggak ada masalah ya. Mulai dari Emilio Martinez di sana, mungkin Molina yang akan bermain ya. Karena selain Messi ada dua pemain Argentina juga yang tidak bisa bermain. Ya. Marcos Acuña yang bagus ya, bermain di posisi bek kiri tidak ada. Ada akumulasi kartu, termasuk dengan Montiel ya, yang tidak bisa karena Montiel kan pemain cadangan. Jadi masih ada Nahuel Molina yang mencetak salah satu gol ke gawang Belanda. Itu ada di bek kanan. Nah, di tengah itu kan ada 3, mereka pasang dengan 5 pemain kemarin, termasuk ada Christian Romero ya, kemudian ada Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez yang bermain di sana. Nah, di tengah ini ada Enzo Fernandez tentunya, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister. Nah, 3 pemain kalau mereka bermain dengan 3-5-2. Ada Messi memang di depan, tapi kalau Messi nggak ada, 2 siapa? Bisa saja Paulo Dybala yang tidak pernah bermain selama ini itu dimainkan dalam posisi Messi. Dybala bisa bergerak di belakang Lautaro Martinez. Ini kemungkinan bisa dijalankan jika Messi tidak ada. Ya, bermain dengan demikian. Sehingga Argentina bisa bermain juga dengan 3 bek. Ya, Molina, Nahuel akan didorong lebih ke tengah dengan 5 gelandang akan terjadi di sana. Ya, kemudian juga pengganti Acuña ini adalah Nicolas Tagliafico. Juga bisa bermain di sisi kiri dan membentuk 5 bersama dengan McAllister, sana De Paul ya, dan Fernandes. Sehingga 3 bek ini dijalankan oleh Otamendi, Lisandro Martinez, dan Christian Romero. Ya, bisa berubah menjadi dari 5-3-2 menjadi 3-5-2 atau 3-5-1-1 karena Dybala bisa bermain di belakang Lautaro Martinez. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada Dybala, ini siapa yang akan bermain? Ya, kalau Dybala tidak ada, mungkin saja langsung bermain dengan 2 striker. Julian Alvarez yang dimainkan di sana bersama dengan Lautaro Martinez. Tetap sama. Dengan 3-5-2 bisa terjadi sana, dan ini tentunya akan lebih kuat dengan 2 striker ini. Tergantung dari Scaloni, karena Scaloni punya opsi banyak kan, tapi tidak akan berubah dari 99% akan sama dengan starting 11 yang dimainkan melawan Belanda, kecuali Messi memang ya, Messi keluar, dan itu tadi ya, opsinya ada di Dybala dan juga ada di Julian
Alvarez, karena kalau di tengah tidak bisa diobok-obok lagi dengan De Paul, McAllister yang bagus bersama dengan Enzo Fernandez. Kalaupun ada satu pemain di tengah, bisa aja Rodriguez atau pilihan yang lain, yaitu Angel Di Maria, bisa dimainkan juga di posisi ini. Ya, tapi tentunya akan mengubah permainan. Berarti kalau Angel Di Maria bermain, katakan dengan 4-4-2, ini salah satu akan dikorbankan di antara 3 back, Romero atau Lisandro Martinez. Kalau Otamendi kan akan oke, tetap akan bermain. Dengan Lisandro Martinez boleh, dan kemudian di sisi kiri ada Vico, dan di kanan ada Molina. 4 pemain, berarti Romero akan cadangan. Ya, atau Romero tak bermain, Lisandro akan cadangan dengan 4 pemain. Nah, kemudian di tengah 4 ini yang ditempatkan Di Maria, salah satu untuk bersama-sama dengan De Paul, Enzo Fernandez, dan juga Alexis McAllister. 2 di depan tetap dengan Julian Alvarez, misalnya dengan Lautaro Martinez. Bisa aja itu. Kalau Angel Di Maria lebih dulu dimainkan untuk bisa ada asis-asis atau umpan dari sisi flank yang dibutuhkan terhadap seorang Di Maria. Saya kira ini kemungkinan-kemungkinan ketika Argentina harus tanpa Messi. Dan ini menjadi ujian pekerjaan berat. Semua ingin melihat sejauh mana mereka bermain tanpa Messi. Karena kan ini selama ini kita tahu Argentina itu dengan Messi-nya bagus, kuat. Nah kalau nggak ada Messi, apakah presentasi serangan mereka akan berkurang? Saya pikir jelas, karena bola-bola selalu kan akan lewat Messi. Sebelum mengalir ke depan, umpan-umpan selalu akan dari Messi. Molina bisa membuat gol karena ada kejelian Messi untuk bisa memberikan assist terhadap Molina untuk menghadirkan gol pertama. Ya, sebelum dia bisa mencetak gol penalti di menit 73. Jadi kita akan tunggu. Kita akan lihat apakah benar Messi akan kena hukuman di mana Argentina bermain tanpa Messi, atau Messi bisa lolos dari jerat hukuman sanksi ketika dia melakukan aksi-aksi yang kontroversial, yang memprovokasi saat pertandingan melawan Belanda. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Terima kasih buat Anda yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, dan juga kepada sponsor ACC, Astral Credit Companies, Dabinder jagonya pompa air, juga dengan Delis. Dan banyak yang bertanya juga bagaimana Bung Ropan untuk pertandingan Brasil kemarin ya, Kroasia saya masih catat karena kan ini sulit, adu penalti ya untuk sampai ke sana. Mungkin kita akan coba nggak sampai 10 yang menang ya, termasuk juga pertandingan lainnya ya, ada juga Maroko yang ada di sana, ada Inggris. Kita akan coba lihat ya, ini untuk utama Brasil ini. Kita akan tunggu. Oke. Ciao.